Rumah tanggaku terlihat sempurna. Suamiku Dika adalah pria idaman, sukses, dan romantis. Tapi di balik pintu rumah mewah kami, ada satu monster, ibu mertua. Setiap hari dia mengutuk pernikahanku, bilang aku merebut anaknya, dan berharap aku mandul. Tapi setiap kali dia selesai mencaciku, dia selalu meninggalkan sebuah kode. Sebuah tas belanja berisi makanan mahal dengan catatan tangan yang ditulis dengan tinta merah. Jual jika perlu. Jangan percaya kebohongan yang manis. Kenapa wanita yang paling membenciku justru memberiku modal untuk melarikan diri? Kenapa dia menyuruhku waspada terhadap kebohongan di rumah yang begitu sempurna ini? Aku hamil anak pertama kami. Dan saat itulah sandiwara Nyonya Wati menjadi sangat berbahaya. Aku harus mengungkap topeng kebenciannya sebelum semuanya terlambat. Karena aku tahu, kebenciannya adalah sinyal bahaya yang nyata. Namaku Karina, 29. Aku menikah dengan Dika 31. Seorang pengusaha muda di bidang properti yang tampan, sukses, dan sangat dicintai oleh ibunya, Nyonya Wati, 58. Awal pernikahan kami 3 tahun lalu adalah badai kecaman yang tiada henti dari Nyonya Wati. Beliau tidak pernah setuju. Dika menikahiku seorang yatim piatu yang bekerja sebagai marketing event karena menurutnya latar belakangku tidak setara dengan martabat keluarga mereka yang terhormat dan kaya raya. Kamu itu merebut Dika dari jalan yang seharusnya, Karina. Kamu akan membawa sial pada keluarga ini. Selalu itu yang beliau ucapkan. Baik secara langsung di hadapanku, maupun dalam bisikan yang cukup keras untuk kudengar saat beliau berbicara dengan kerabat. Meskipun demikian, Dika selalu berdiri di pihakku. Abaikan saja, sayang. Mama memang keras, tapi dia hanya posesif padaku. Aku mencintaimu. Itu yang terpenting. Hiburnya setiap kali air mataku menetes, setelah kunjungan Nyonya Wati, hubunganku dengan Dika sendiri terasa sempurna. Dia adalah suami yang penuh perhatian, romantis, dan selalu mengutamakan kebahagiaanku. Rumah kami yang besar di kawasan Jakarta Utara terasa seperti surga, tempat aku bisa melarikan diri dari tatapan tajam Nyonya Wati. Kami mulai merencanakan kehamilan. Ingin segera memiliki anak yang mungkin bisa melunakkan hati beliau. Namun, di tengah semua kecaman dan kebencian terbuka itu, ada detail kecil yang selalu mengusik nalarku. Setiap kali Nyonya Wati datang dan melontarkan kritik pedas tentang penampilanku, masakanku, atau cara aku mengelola, rumah beliau selalu meninggalkan sesuatu. Sebuah tas belanja berisi makanan sehat yang sudah dimasak sempurna. Merek vitamin yang mahal dan sulit dicari, atau buku resep masakan yang dicoret-coret dengan catatan kecilnya sendiri. Catatan-catatan itu seringkali bertuliskan, "Jangan percaya semua yang dia katakan. Jaga kesehatanmu baik-baik, atau masakan ini untuk menjaga stamina. Kamu membutuhkannya." Pesan-pesan itu ditulis dengan tinta merah sioliola. Itu adalah pesan rahasia yang tidak boleh terbaca oleh orang lain. Aku mencoba membahas hal ini dengan Dika. "Mas, ibu selalu menjelek-jelekanku di depanmu, tapi dia memberiku ini." Dika hanya tertawa. "Mama itu memang aneh, sayang. Dia benci kamu. Tapi dia juga tidak mau cucunya kelaparan. Terima saja." Itu caranya menunjukkan kekuasaan. Jangan terlalu dipikirkan. Aku mencoba menerima penjelasan itu, tetapi naluriku berkata lain. Ada kontradiksi yang sangat besar antara ucapan beliau yang penuh racun dan tindakannya yang diam-diam penuh kepedulian. Aku mulai mengamati Nyonya Wati dengan lebih saksama. Kapanpun aku dan Dika bertengkar kecil, tanpa Dika sadari, Nyonya Wati akan mengirimiku pesan singkat yang hanya berisi satu kata, "Sabar." Aku mulai merasa kebencian Nyonya Wati hanyalah sebuah topeng, sebuah sandiwara yang ia mainkan untuk alasan yang sangat besar, alasan yang belum bisa kupecahkan. 3 bulan setelah kami aktif mencoba, aku akhirnya hamil. Aku sangat gembira.
Dan Dika meresponsnya dengan sukacita yang berlipat ganda. Aku akan menjadi ayah terbaik di dunia, Karina. Ini adalah hadiah terindah, katanya sambil memelukku erat. Nyonya Wati adalah orang terakhir yang kami beritahu, dan seperti yang sudah kuduga, reaksi beliau sangat dingin. Hamil? Jangan terlalu bangga dulu. Jaga diri baik-baik. Kalau sampai cucuku kenopo-kenopa, aku akan menyalahkanmu seumur hidup, katanya tanpa ekspresi. Dika langsung membela. Mama, kenapa bicara begitu? Nyonya Wati hanya mendengus dan meninggalkan rumah kami. Namun, sehari setelah itu, datanglah pesan rahasia dari beliau. Sebuah kotak kayu berisi perhiasan warisan keluarga kalung emerald yang sangat berharga dan sepucuk surat pendek. Simpan ini, jual jika perlu. Jangan pernah bergantung pada siapapun kecuali dirimu sendiri. Jaga dirimu dan cucuku. Jangan percaya kebohongan yang manis. Aku tertegun. Mengapa seorang wanita yang mengutuk pernikahanku memberiku perhiasan paling berharga yang bisa kujual kapan saja? Aku memutuskan untuk menyembunyikan perhiasan itu. Dan suratnya tanpa memberitahu Dika, rasa penasaran dan ketakutan mulai merayap. Perhatian Dika selama kehamilan memang luar biasa. Ia melarangku bekerja, menyewa perawat pribadi, dan selalu memastikan aku makan makanan terbaik. Tapi ada celah kecil yang perlahan muncul. Dika mulai sering lembur mendadak. Teleponnya sering terputus-putus. Suatu malam, saat ia tertidur, aku melihat dompetnya tergeletak di meja. Naluri aneh mendorongku untuk membukanya. Di dalamnya, terselip sebuah kartu nama dari sebuah klinik reproduksi di luar kota yang namanya belum pernah kudengar. Dan di balik kartu itu, tertulis sebuah nama, Maya. Aku merasakan sakit yang menusuk di dada. Itu bukan hanya nama wanita, tapi kartu dari klinik reproduksi, sesuatu yang seharusnya kami lakukan bersama jika ada masalah kehamilan. Aku mencoba mengabaikannya. Namun kontradiksi antara perilaku Dika yang sempurna dan temuan mencurigakan ini sangat mirip dengan kontradiksi antara ucapan dan tindakan Nyonya Wati. Aku tidak berani bertanya pada Dika. Aku memutuskan untuk menghubungi Nyonya Wati dengan alasan ingin bertanya tentang resep masakan yang beliau tinggalkan. Saat kami bertemu di taman, aku sengaja menjatuhkan kartu nama klinik itu di dekat kakinya. Nyonya Wati mengambilnya, melihat nama Maya, dan kemudian menatapku dengan tatapan sedih dan serius. Bukan lagi tatapan mencemooh. Beliau meremas kartu itu di tangannya, lalu berbisik, "Percepat saja, jangan sampai kamu menjadi korban kedua dari kebohongan yang sama." Dika sudah keterlaluan. Beliau langsung berdiri dan pergi, meninggalkan aku dalam kebingungan dan ketakutan. Aku tahu, kebohongan yang sama yang ia maksud pasti sangat besar, dan ia sedang mencoba melindungiku dengan cara yang paling keras dan rahasia. Nasihat Nyonya Wati untuk mempercepat itu terus terngiang. Aku mulai bertindak layaknya seorang matomota di rumah sendiri. Aku memeriksa jadwal Dika, riwayat ponselnya saat ia mandi, dan aliran dana yang masuk ke rekeningnya. Aku menemukan beberapa transfer dana besar dan rutin ke sebuah rekening yang bukan milik kliennya, dengan deskripsi yang samar, dana operasional, dan yang paling membahayakan, aku menemukan sebuah hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, yang tertulis atas nama Dika, tetapi dengan tanggal yang ia klaim sedang meeting penting di Surabaya. Hasil pemeriksaan itu mengindikasikan bahwa Dika memiliki masalah kesuburan serius dan kemungkinan besar tidak bisa memiliki anak secara alami. Aku tercengang. Lalu, siapa ayah dari janin yang kukandung? Jawabannya menghantamku seperti godam. Dika tidak mungkin bisa menjadi ayah dari anak ini. Dika sangat ingin punya anak. Kami mencoba 3 bulan, dan tiba-tiba aku hamil. Kecurigaan pertamaku bukanlah pengkhianatan, melainkan mungkinkah Dika menggunakan donor sperma tanpa sepengetahuanku
agar bisa memberiku anak dan melunakkan hati ibunya. Itu adalah pikiran yang gila, tetapi lebih baik daripada pengkhianatan. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa Dika tidak akan pernah berkhianat. Namun, kemudian aku ingat kartu nama klinik reproduksi di dompetnya dan nama Maya. Aku menghubungi Bu Endang, mantan detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman. Bu Endang segera melakukan investigasi mendalam terhadap rekening dana operasional Dika. Laporan awal Bu Endang membuat darahku mengalir dingin. Rekening itu bukan untuk dana operasional bisnis. Rekening itu digunakan untuk membayar sewa apartemen mewah atas nama Dika dan biaya hidup seorang wanita bernama Maya yang juga sedang hamil tua. Aku mulai gemetar, tapi aku harus tahu kebenaran penuh. Bu Endang kemudian mengirimiku foto-foto Dika bersama Maya. Foto-foto itu menunjukkan mereka sedang berpegangan tangan di taman, tampak mesra, dan yang lebih mengerikan, Maya memiliki perut hamil yang sama besarnya, denganku bahkan mungkin lebih besar. Di salah satu foto, Maya mengenakan cincin pernikahan yang terlihat sangat mahal. Fakta itu menjerit ke telingaku. Dika tidak hanya selingkuh, tetapi dia sudah punya keluarga lain. Dan yang lebih parah, dia berusaha keras agar aku tidak mengetahui keberadaan keluarga itu saat aku sedang mengandung anaknya. Kenyataan bahwa janinku tidak mungkin anak biologis Dika, ditambah fakta perselingkuhan dan kehamilan ganda ini, membuat situasiku jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Aku dan janinku kini berada dalam situasi yang sangat rentan. Rasa sakit fisik akibat stres melanda. Aku merasakan kram hebat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa kehamilanku dalam bahaya karena tekanan emosional yang ekstrem. Saat Dika datang ke rumah sakit, ia tampak panik. Tetapi aku melihat kegelisahan yang berbeda. Di matanya bukan kegelisahan seorang suami yang khawatir, melainkan kegelisahan seorang pria yang takut rahasianya terbongkar. Malam itu, saat Dika menjaga di samping ranjangku, aku memutuskan untuk mengujinya dengan cara yang sangat berisiko. Mas, aku minta maaf. Aku tadi tidak sengaja melihat kartu nama klinik reproduksi di dompetmu. Siapa Maya? Dan kenapa dia hamil? Aku menatap matanya tanpa berkedip. Wajah Dika langsung memucat. Urat-urat di lehernya menegang. Maya, klinik? Kamu salah lihat sayang. Mungkin itu kartu nama klienku. Dia punya masalah dengan istrinya. Dalihnya dengan suara yang bergetar dan tidak meyakinkan. Kebohongan itu terasa hambar. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa paniknya. Mas, aku sudah tahu. Aku tahu kau punya apartemen untuknya. Dan dia sedang hamil. Apa kau juga menikahinya? Dan mas, aku juga tahu soal hasil tes kesuburanmu. Aku hamil. Tapi janin ini tidak mungkin anak biologismu. Siapa ayah dari anak yang kukandung? Tanyaku. Kini air mata mulai menetes, bukan karena sakit, tetapi karena kekecewaan yang mendalam. Dika tersentak. Dia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada perawat atau dokter yang mendengar. Rian kemudian mengakui segalanya. Baiklah, aku akan jujur. Ya, Maya adalah istri keduaku. Kami menikah diam-diam. Dan ya, aku punya masalah kesuburan. Tapi soal anakmu, aku membayar donor sperma. Aku ingin membuat mama bahagia dengan cucu. Dan aku mencintaimu, Karina. Aku melakukan ini demi mempertahankan keluarga ini. Aku terkejut. Dia tidak hanya poligami, tapi dia juga melakukan penipuan identitas anak. Itu adalah kebohongan yang melanggar batas moral dan hukum. Aku sadar, Dika adalah manipulator ulung yang bersedia melakukan apapun demi citra sempurna dan menyenangkan ibunya. Situasiku sangat berbahaya. Jika aku mengungkap ini, Dika akan menggunakan semua kekuasaan dan uangnya untuk menghancurkanku dan mengambil paksa janin yang kukandung. Aku harus mencari bantuan, dan hanya ada satu orang yang tampaknya mengetahui kebenaran ini sejak awal. Nyonya Wati.
Tujuanku kini sangat jelas. Mendapatkan pengakuan Nyonya Wati dan memutus kendali Dika atas kehidupanku dan janin yang kukandung. Aku harus tahu mengapa Nyonya Wati, ibu mertuaku, memilih menutupi semua kebohongan Dika dengan caci maki alih-alih memberitahuku secara langsung. Setelah keluar dari rumah sakit, aku langsung menghubungi beliau dan meminta pertemuan rahasia, menekankan bahwa aku tahu semuanya. Kami bertemu di sebuah restoran tua yang jauh dari keramaian Jakarta. Aku menempatkan kartu nama Maya, hasil tes kesuburan Dika, dan foto Maya yang hamil di atas meja. Nyonya Wati menatap semua itu. Ekspresinya berubah dari dingin menjadi lelah dan sedih. Aku sudah menduga hari ini akan datang, bisiknya. Aku menuntut jawaban. Mengapa, Bu? Mengapa Ibu tidak pernah memberitahu saya? Mengapa Ibu malah berpura-pura membenci saya, mencaci maki saya? Nyonya Wati menghela napas panjang. Karena aku mencintaimu, Karina, lebih dari yang kau duga. Aku tahu, Dika adalah anak yang punya masalah. Dia ingin terlihat sempurna di mata semua orang, terutama aku. Dia mulai berbohong saat menikahimu. Aku tahu, dia sudah menikah dengan Maya sebelumnya. Tapi diam-diam, lalu dia merencanakan skenario anak dengan donor sperma. Aku pura-pura membencimu. Karena jika aku terlihat menyayangimu, Dika akan mencurigaiku dan akan membahayakanmu dan cucuku. Aku harus menjadi musuhmu, agar dia berpikir aku ada di pihaknya. Aku tidak mau kamu bergantung padanya. Aku ingin kamu kuat dan bebas. Perhiasan itu, vitamin itu, semua untuk memberimu modal untuk melarikan diri. Aku menangis, menyadari besarnya sandiwara yang telah beliau mainkan. Aku memiliki sekutu. Tetapi sekutu ini juga adalah ibu dari pria yang menghancurkanku. Nyonya Wati memberiku rintangan. Kita tidak bisa langsung menggugat Dika, Karina. Dia akan menggunakan surat perjanjian pranikah yang ia paksa kamu tanda tangani untuk memenangkan semua aset dan hak asuh. Kamu harus merebut aset yang sah terlebih dahulu. Nyonya Wati memberiku kunci sebuah brankas tersembunyi. Ini berisi bukti keuangan Dika dan salinan perjanjian pranikah yang sah. Ambil itu. Itu adalah satu-satunya cara kamu bisa menghadapinya. Tujuan kami kini bukan hanya cerai, tetapi cerai dengan kemenangan finansial. Mengikuti instruksi Nyonya Wati, terasa seperti adegan film Mata-Mata. Brankas itu tersembunyi di kantor pribadi Dika. Aku harus menunggu Dika pergi keluar kota dan menggunakan keahlian marketingku untuk menciptakan alibi sempurna. Aku membuat alibi bahwa aku pergi ke rumah ibuku yang sudah meninggal untuk ziarah, sehingga Dika tidak akan mencari. Aku menyelinap ke kantor Dika dengan kunci yang diberikan Nyonya Wati. Aku berhasil membuka brankas. Di dalamnya, aku menemukan bukan hanya laporan keuangan gelap Dika menggelapkan pajak perusahaan, tetapi juga bukti bahwa Dika sengaja memanipulasi aset keluarga agar aku tidak mendapatkan apapun jika bercerai. Dan yang paling mengejutkan, aku menemukan surat yang menguatkan kecurigaanku. Dika tidak hanya menggunakan donor sperma, tetapi ia juga memalsukan beberapa dokumen adopsi anak. Aku tidak tahu apakah ini untuk anakku atau anak Maya. Tapi fakta ini sangat memberatkan di pengadilan. Namun, saat aku buru-buru memotret semua dokumen, ponselku berdering. Itu Dika. Sayang, kamu ada di mana? Aku menelepon rumah sakit. Mereka bilang, kamu sudah pulang. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Suaranya terdengar mencurigakan. Aku berusaha tenang. Aku sedang istirahat di kamar, Mas. Aku matikan ponsel agar bisa tidur tenang. Jawabku. Dika tidak percaya. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Jangan bohong padaku, Karina. Kalau kamu tidak ada di rumah, kita akan punya masalah besar. Jantungku berdebar kencang. Dia akan segera tiba. Aku buru-buru keluar dari kantornya, menyembunyikan ponsel dengan foto-foto bukti. Aku baru saja sampai di kamar dan berpura-pura tidur saat pintu terbuka
dan Dika masuk. Matanya menyala karena amarah. Dia tahu aku berbohong. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, Karina. Siapa yang membantumu? Dia menggeledah tasku dan menemukan ponsel kedua yang kutinggalkan. Dia melihat foto-foto brankas yang baru kuambil. Wajahnya berubah menjadi sangat gelap, penuh ancaman. Kamu dan mamaku, kalian berdua bekerja sama menghancurkanku. Kamu tidak akan pernah bisa lari dariku. Kamu dan anak ini akan menderita, Karina. Dika mengunci pintu, menyita semua ponsel, dan mengumumkan, aku kini tahanan rumahnya. Aku telah mendapatkan bukti. Tetapi harga yang harus kubayar adalah kebebasanku. Statusku kini adalah tahanan rumah mewah. Dika menyewa 2 pengawal baru yang bertugas mengawasiku 24 jam. Semua usaha komunikasi dengan dunia luar terputus. Bahkan Nyonya Wati tidak bisa menghubungiku. Dika bersikap seperti suami sempurna di depan para pengawal membawakanku makanan, memijat kakiku, tetapi saat kami berdua saja, tatapannya penuh kebencian. Dia tahu aku punya bukti, dan dia tahu ibu mertuaku yang menjadi dalang di balik semua ini. Dia berusaha keras membuatku stres agar kehamilanku bermasalah. Aku mencoba menghubungi Nyonya Wati melalui surat yang kusembunyikan di dalam kantong sampah, berharap tukang sampah akan mengirimkannya. Gagal. Aku mencoba berpura-pura sakit parah agar dibawa ke rumah sakit. Dika menyewa dokter pribadi dan perawat datang ke rumah, memutus harapanku untuk melarikan diri. Semua usahaku untuk mendapatkan kebebasan dan menggunakan bukti yang ada gagal. Dika adalah tembok tebal yang tak bisa kutembus. Aku terperangkap, dan waktu terus berjalan. Kandunganku semakin besar, dan aku tahu jika aku melahirkan saat statusku masih dalam kendali Dika, dia akan memalsukan akta kelahiran anak ini dan mengambilnya dariku. Pengacara Ibu Kartika yang sempat aku hubungi berkat kontak dari Bu Endang mengirimiku pesan samar via email rahasia yang berhasil kuterima melalui laptop lama yang disembunyikan Nyonya Wati di gudang. Isinya, kami tidak bisa menolong Anda secara formal jika Anda tidak bisa keluar dari rumah itu. Rian menggunakan pengaruhnya untuk mengunci kasus Anda. Kami butuh aksi ekstrim. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aksi ekstrim? Aku merasa sangat putus asa. Dika telah memenangkan perang psikologis dan fisik. Aku tidak bisa kabur. Aku tidak bisa menghubungi Nyonya Wati. Semua bukti yang kupunya kini hanya ada di ponsel lamaku yang disita Dika. Satu malam, saat Dika sedang mabuk setelah pulang dari pertemuan bisnis, ia tertidur pulas di sofa ruang kerjanya. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku menyelinap ke ruang kerjanya, mengambil dompetnya yang berisi kunci mobil dan kunci ruang bawah tanah. Aku berencana mengambil kunci cadangan rumah dan melarikan diri. Tetapi ada hal yang lebih menarik perhatianku. Ruang bawah tanah. Dika selalu melarangku masuk ke sana, mengklaim itu adalah gudang barang perusahaan. Aku tahu ini adalah pilihan terakhirku. Aku membuka pintu ruang bawah tanah dengan tangan gemetar. Bau apek dan debu menyambutku. Tetapi di sudut ruangan, di balik tumpukan kotak, ada sebuah pintu baja dengan kunci sandi. Aku mencoba sandi yang sama dengan sandi ponsel Dika tanggal ulang tahunnya. Pintu terbuka. Di dalamnya terhampar sebuah ruangan kecil yang dingin dan dipenuhi oleh barang-barang antik dan perhiasan, termasuk banyak barang yang dekari-kari Nyonya Wati yang hilang selama bertahun-tahun. Dika mencuri aset warisan keluarganya sendiri, dan di tengga-tengga semua barang curian itu tergantung sebuah bingkai foto besar. Itu adalah foto keluarga lama. Nyonya Wati, seorang pria tua yang kukenal sebagai mendiang ayah Dika, dan seorang wanita parubaya yang tampak sedih. Di balik foto itu, terselip surat yang sangat tua. Surat itu ditulis oleh ayah Dika kepada Nyonya Wati. Wati, maafkan aku. Aku mencintai kamu. Tapi aku tahu rahasia besar keluarga kita ini akan menghancurkan kita. Dika,
Dia bukan anak kandungku. Dia adalah hasil perselingkuhanmu dengan pria lain. Aku sudah memalsukan semua dokumen adopsinya agar martabat keluarga tetap terjaga. Jaga baik-baik anak itu dan berhati-hatilah dengan kebohongannya. Dunia di sekitarku hancur. Dika bukan anak kandung ayah Dika. Dika adalah anak haram Nyonya Wati. Itu menjelaskan mengapa Dika terobsesi pada kesempurnaan dan citra keluarga. Itu menjelaskan mengapa Dika memasukkan adopsi anak. Dia mewarisi kebohongan ibunya dan menggunakannya untuk menutupi masalah kesuburannya sendiri. Dan yang paling mengejutkan, Dika mungkin tidak tahu rahasia ini. Tapi Nyonya Wati tahu. Sekarang aku mengerti mengapa Nyonya Wati sangat melindungiku. Dia tidak ingin aku menjadi korban kebohongan yang ia ciptakan di masa lalu. Aku telah menemukan bom terbesar dalam sejarah keluarga mereka. Aku punya dua pilihan. A. Melarikan diri sekarang dengan kunci mobil Dika, atau B. Membawa surat pengakuan ini ke hadapan Nyonya Wati, membeberkan rahasia terbesarnya, dan menggunakan kekuatan rahasia ini untuk menjatuhkan Dika selamanya. Pilihan A hanya menyelamatkanku secara fisik. Pilihan B berisiko menghancurkan Nyonya Wati secara emosional, tetapi akan memberikan kepadaku senjata pemungkas untuk mendapatkan keadilan penuh. Aku memutuskan, aku harus memilih opsi yang paling menyakitkan, tapi paling efektif. Aku harus mengorbankan perasaan Nyonya Wati untuk mendapatkan kebebasan dan kebenaran. Aku mengambil surat itu dan merangkak keluar dari ruang bawah tanah, menyadari bahwa aku tidak hanya akan melawan Dika, tapi juga sejarah kelam keluarga mertuaku sendiri. Aku tahu, aku harus bertindak cepat. Aku berhasil menyelinap keluar rumah saat subuh. Sebelum para pengawal berganti shift, aku langsung pergi ke rumah Nyonya Wati. Aku tidak menelepon karena takut Dika melacak ponselnya. Aku masuk melalui pintu belakang yang selalu Nyonya Wati biarkan tidak terkunci. Sebuah kode rahasia yang selalu ia berikan padaku. Aku menemukan Nyonya Wati sedang duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto mendiang suaminya. Ekspresinya tampak lelah dan penuh penyesalan. Aku tidak menyia-nyiakan waktu. Aku meletakkan surat pengakuan ayah Dika di hadapannya. Ibu, Dika bukan anak kandung ayah Dika. Ibu memalsukan adopsi, dan Dika mewarisi kebohongan ibu. Dia menggunakan cara yang sama untuk memalsukan anakku, kataku tanpa basa-basi. Wajah Nyonya Wati langsung pucat. Air mata mengalir deras. Ia tidak menyangkalnya. Ia hanya memelukku erat, menangis sejadi-jadinya. Aku tahu kamu akan menemukannya, Karina. Aku tidak ingin kamu menderita karena dosa masa laluku. Aku sangat mencintaimu, Nak. Tapi aku tidak bisa melawan Dika sendirian karena dia anakku. Pilihan terakhirku kini membuahkan hasil. Nyonya Wati akhirnya benar-benar terbuka. Aku akan membantumu. Aku akan menghancurkan Dika demi kamu dan cucuku. Dia sudah keterlaluan. Nyonya Wati memberiku sebuah hard drive berisi semua bukti kecurangan pajak Dika, rekening offshore miliknya, dan file suara yang merekam pengakuan Dika tentang pemalsuan adopsi anak. Dengan bukti yang sangat kuat dari ibu Dika sendiri, aku menghubungi Ibu Kartika pengacaraku dan Bu Endang detektif. Kami menyusun strategi ganda, gugatan cerai, dan laporan pidana. Ketika Dika menemukan surat itu hilang dan aku melarikan diri, ia menjadi histeris. Ia meneleponku, mengancam akan membunuhku. Aku tidak gentar. Dika, aku punya bukti kebohongan yang membuatmu bukan lagi pemilik segalanya. Aku tahu rahasia mamamu. Aku akan mengungkap semuanya jika kamu tidak melepaskan aku secara baik-baik. Dika mencoba bernegosiasi, tetapi aku menolak. Dika kini menghadapi dilema terberatnya, melindungi citra mendiang ayahnya dan rahasia ibunya, atau menyelamatkan dirinya sendiri dari penjara karena penggelapan pajak. Dika memilih untuk melindungi rahasia ibunya,
tetapi ia tidak bisa menghentikan laporan pidana dengan bukti kecurangan pajak dan pemalsuan dokumen yang diserahkan langsung oleh Nyonya Wati. Dika ditangkap pihak berwajib. Begitu Dika ditangkap, gugatan cerai kami berjalan sangat cepat. Nyonya Wati, yang awalnya mengutuk pernikahanku, kini berdiri sebagai saksi kunci di pengadilan. Ia bersaksi tentang penipuan identitas anak, manipulasi finansial, dan penganiayaan psikologis yang dilakukan Dika. Di tengah sorotan media yang meliput kasus properti besar ini, pengadilan memutuskan perceraian dikabulkan. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepadaku, dan seluruh aset yang dikumpulkan Dika selama pernikahan harus dibagi dua karena terbukti Dika melakukan penipuan. Nyonya Wati memastikan aku mendapat bagian yang adil. Aku melahirkan putraku, Bara, dengan selamat. Aku kini menjadi janda kaya dan independen. Aku menggunakan asetku untuk membuka yayasan sosial dan melanjutkan karier marketingku. Hubunganku dengan Nyonya Wati, kami menjadi sangat dekat. Beliau pindah ke dekat rumahku. Aku harus menebus kesalahanku di masa lalu, katanya. Beliau tidak lagi galak, tetapi perhatiannya kini terbuka dan hangat. Beliau sangat mencintai Bara, cucu yang lahir dari perjuangan besar ini. Dika, ia akhirnya mendapat hukuman penjara dan kehilangan segalanya. Aku tahu, aku mendapatkan happy ending karena aku memilih menghadapi kebenaran tergelap. Dan karena di balik kebencian yang menusuk, aku memiliki malaikat pelindung tersembunyi. Aku tidak hanya mendapatkan kebebasan dan kekayaan, tetapi juga cinta dan pengakuan dari wanita yang paling kukagumi dan paling kubenci. Nyonya Wati, kisah hidupku adalah bukti nyata bahwa penampilan luar seringkali menipu. Aku menghabiskan 3 tahun hidup dalam ketakutan terhadap Nyonya Wati, wanita yang kulihat sebagai sumber utama kecemasan dan kemalanganku. Padahal dia adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kebebasanku. Sandiwara kebencian yang ia mainkan adalah tirai asap yang ia butuhkan untuk melindungiku dari anaknya sendiri, yang ia tahu mewarisi kecenderungan manipulatif dari kebohongan besarnya. Aku belajar bahwa tidak semua tindakan yang terasa kejam adalah wujud dari kebencian. Pelajaran pertama yang kudapat adalah percayai naluri. Jika ada kontradiksi yang besar antara ucapan dan tindakan seseorang, seperti kritik pedas diikuti oleh hadiah mahal, itu adalah sinyal bahaya dan rahasia. Aku seharusnya lebih cepat menyadari bahwa Nyonya Wati tidak pernah benar-benar membenciku, melainkan mencoba memberiku kekuatan dan kemandirian secara rahasia. Ia ingin aku memiliki aset agar aku tidak menjadi korban finansial Dika, seperti dirinya di masa lalu yang harus memalsukan dokumen demi citra keluarga. Pelajaran kedua adalah kebenaran memiliki kekuatan pembebasan. Saat aku menemukan bukti rahasia Dika, aku terperangkap. Tetapi saat aku menemukan bukti rahasia Nyonya Wati, fakta bahwa Dika bukan anak kandung, ayah Dika itulah yang benar-benar membebaskanku. Dengan mengungkap rahasia yang paling dijaga, aku tidak hanya menjatuhkan Dika, tetapi aku juga membebaskan Nyonya Wati dari beban dosa masa lalunya. Kami berdua, sang menantu yang dicaci dan sang mertua yang manipulatif, akhirnya menemukan kedamaian melalui pengakuan kebenaran. Dika, yang hidupnya dibangun di atas kebohongan, tidak bisa bertahan. Sekarang, Bara tumbuh besar di bawah pengawasan 2 wanita kuat yang mencintainya tanpa syarat. Aku tidak pernah merahasiakan dari Bara bahwa dia diadopsi melalui donor, tetapi aku menceritakannya sebagai kisah perjuangan dan cinta yang besar. Aku membesarkan dia dengan fondasi kejujuran, kebalikan dari kebohongan yang menghancurkan rumah tanggaku. Aku dan Nyonya Wati sering merayakan hari-hari penting bersama. Dia tidak lagi galak, tetapi semangatnya untuk melindungiku tetap kuat. Tahun-tahun telah berlalu, dan aku menemukan diriku lebih bahagia dan lebih mapan daripada yang pernah kurasakan saat menikah dengan Dika.
Rumah yang dulu terasa seperti sangkar emas, kini terasa seperti benteng kemerdekaan. Aku sering memberikan ceramah kepada para wanita tentang bagaimana cara mengenali gaslighting dan manipulasi di balik wajah pasangan yang sempurna. Aku selalu menggunakan kisahku sebagai contoh. Jangan pernah biarkan rasa takut kehilangan harta atau status membuatmu tetap dalam hubungan yang membusuk. Kisahku menjadi viral karena masyarakat terkejut dengan plot twist peran ibu mertua. Mereka melihat bagaimana mertua yang dipandang sebagai monster bisa menjadi sekutu terbesar. Ini adalah pesan penting. Jangan menilai buku dari sampulnya. Terutama dalam drama keluarga. Kebencian Nyonya Wati adalah pengorbanan terbesarnya. Ia memilih menjadi jahat di mataku agar Dika mengira ia masih dikontrol. Aku memenangkan pertempuran ini bukan karena aku lebih pintar, tetapi karena aku mendapatkan kunci dari hati musuh terbesarku Nyonya Wati, Bara dan Hana anak Nyonya Wati, dari pernikahan sah. Pertamanya yang sudah dewasa dan sangat mendukungku, sering bermain bersama. Kami adalah keluarga yang tidak biasa, yang dibangun di atas reruntuhan kebohongan dan dipersatukan oleh keberanian. Aku belajar bahwa cinta sejati dari seorang ibu mertua bisa datang dalam bentuk yang paling menyakitkan sekalipun. Akhir bahagia sejati adalah saat aku tidak perlu lagi berpura-pura. Aku tidak perlu lagi berpura-pura mencintai suami yang manipulatif. Dan Nyonya Wati tidak perlu lagi berpura-pura membenciku. Kini, kami berdua hidup dalam kebenaran. Dikelilingi oleh cinta dan kebebasan. Aku telah menemukan kedamaian. Dan itu adalah kemenangan termanis.